Tes 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 tes. Tes. Oke. Welcome to my YouTube channel Kanang Widi. Ini kita di sini akan melakukan perjalanan dari Solo ke Gunung Gambar. Ini tadi saya sudah menempuh perjalanan kurang lebih 30 kilo. Perjalanan dari Solo dari rumah saya ke Gunung Gambar kurang lebih 45 kilo. Oke. Itu kita sekarang sudah bertengah perjalanan, kurang lebih tinggal 19 kilo lagi kita akan menuju ke Gunung Gambar. Oke, ini kita sudah melewati banyak perumahan warga ya. Saya tadi berangkat dari rumah jam 8 lebih lah, 8 lebih 15 lah. Cukup curam kayaknya ya. Melewati jalan-jalan yang cukup curam. Tadi saya berangkat dari rumah jam 8.15, sekarang kita sudah di jam 9. Perjalanan kurang lebih memakan waktu 1,5 jam ya. Ini kita sudah melewati perjalanan ke arah Jalan Gunung Gambar. Curam jalannya. Saya tadi naik Kawasaki W175 ini, review saya perjalanan kurang lebih 30 kilo. Yang perlu saya perbaiki yaitu, atau yang perlu saya improve lah, bukan perbaiki ya sebenarnya ya. Yang perlu saya improve yaitu di bagian stangnya, getarannya di stang ini terasa cukup pengganggu ya. Saya tangannya sering kebas lah, bahasanya seperti itu. Jadi nanti mungkin saya akan memodifikasi sedikit, mungkin mengganti hand gripnya dan diberikan seperti pemberat. Nggak bisa ya? Oh. Nggih. Monggo Pak, matur nuwun nggih. Oh, jalannya ditutup. Aduh. Kita harus memutar mencari jalan lain. Duh, saya salah. Kita memerlukan konsentrasi tinggi ya, karena jalannya yang cukup jelek, bukan jelek sebenarnya, curam ya, dan jalannya agak sempit ya. Ada bagian-bagian tengah-tengahnya ini dia dikasih rumput, jadi cukup licin. Kita kembali arah karena tadi tidak bisa dilewati. Kita disuruh dari maps, kita disuruh belok ke kiri. Kita coba. Oke, saya touring dengan Kawasaki W175 cafe saja ini. Yang perlu saya perbaiki tadi ya itulah di bagian stangnya ini.
Kalau untuk tenaga, untuk touring-touring jarak dekat seperti ini, so good lah, bagus lah, nggak ada masalah, nggak ada problem. Enak lah dia buat diajak jalan-jalan short trip lah, jarak-jarak 60, jarak-jarak under 100 enak lah. Cuman ya untuk tenaga mumpuni, cuma ya tadi komplain saya cuma di bagian stangnya ini tadi. Bagian stangnya ini dia apa ya, getarannya itu sangat terasa, jadi gampang kebas tangan saya. Jadi saya akan mengganti nanti lah, mungkin ya akan mengganti hand gripnya dan dikasih pemberat ya, supaya agak mengurangi getaran atau vibrasi dari mesinnya. Nanti setelah saya ganti akan saya review lagi untuk agan-agan sekalian lah, bro sekalian, supaya tahu gimana setelah diganti hand grip apakah akan berkurang atau tidak. Ini saya melewati jalan yang cukup ya tidak sebaik aspal lah ya. Untuk getaran is good lah, ini bagus lah, enak lah, nggak masalah. Kalau untuk apa namanya, untuk apa shocknya pas lah, ini bukannya pas ya. Yang jelas untuk tenaga enak ini, no komplain aku, apalagi kalau jalan udah apa besar seperti ini ya, enak sekali. Kita tinggal maju gas saja. Tapi emang top speednya ini tidak bisa diharapkan ya, masih tidak bisa diharapkan. Saya pakai motor ini top speednya tadi itu cuma jadi 100 lah, 100 itu aja dari 90 100 udah berat ya, dia naiknya udah agak susah. Jadi ya emang ya itu tadi lah, MBN aja front ini sendirian, berboncengan juga bisa, cuman ya itu otomatis akan mengurangi tenaga lah ya, karena bawaan yang dibawa oleh motornya akan makin berat. Ini motor 175 cc, tapi apa ya, karena apa karakter mesinnya ya, jadi ya kalau buat sobat di kota ya, buat jarak jauh ini ya tadi kalau buat short trip baik, tapi kalau buat apa namanya jalan yang jauh kayaknya perlu pikirkan lagi lah. Tapi bagaimana review mungkin dari bro semua yang pakai Kawasaki 175, apakah sama dengan saya? Ini merupakan opini pribadi saya ya. Jadi ya nanti kalau misalnya ada masukan atau ada sanggahan supaya saya bisa mengimprove motor ini menjadi lebih enak, langsung aja di kolom komentar. Motor saya ini baru dari saya beli di tahun 2019 sampai sekarang di 2023, kilometernya baru masih di 5.600, yang menandakan saya jarang pakai lah ya. Ini motor jarang dipakai oleh saya karena kebetulan saya sering di luar kota ya, posisinya di Solo seperti itu. Ini yang perlu bro tahu semua, ini saya touring ini saya dengan kondisi motor standar ya, yang modifan saya seperti knalpot dan ban itu sedang saya copot untuk sekarang saya pakai dulu. Saya pengen mencoba bagaimana touring menggunakan standaran dari W175 ini. Jadi setelah saya merasakan impresinya tadi, baru saya akan mencoba memasang lagi untuk lempar tambahan atau modifan saya seperti motor dan apa namanya knalpot. Ini bulan puasa ya, bulan Ramadan ini saya buat video ini pada saat puasa, dan kebetulan tenggorokan saya lagi gak enak, jadi kalau suaranya agak kurang ya mohon dimaafkan. Ini apa karena puasa ya ini ya, jadi jalanan sangat sepi sekali, jalanan besar sepi. Awen Limpar Karangmojo belok kanan, untuk gambar 19 kilo. Ini
jalannya udah agak bergelunjang. Pastikan ya sebelum Anda melakukan touring, cek kembali kondisi motor Anda ya, seperti tekanan ban, cek lagi kondisi fisik apakah ada yang bocor dan tidak. Terus bensin pastikan full lah, meminimalisir kita kehabisan bensin tengah jalan ya. Dan aparel yang dipakai pastikan proper lah, seperti sarung tangan, jaket, sepatu, helm, semuanya. Kita harus safety dalam riding supaya selamat sampai tujuan. Wah, ini jalannya sudah mulai rusak ya ini ya. Jalanan sudah rusak. Oke. Iya. Tapi di sini masih banyak rumah-rumah ya, banyak rumah-rumah warga di sini. Saya tahu, kenapa saya pengen ke Gunung Gambar, karena saya pada saat itu melihat vlog dari Mas Ridwan Hanif ya, YouTuber juga, YouTuber otomotif. Mungkin agan-agan semua udah pada kenal lah ya, sudah terkenal beliau. Beliau ada membuat video tentang melakukan short trip ke Gunung Gambar itu ya. Saya ngeliat jaraknya dari Solo cukup dekat juga, jadi saya kepengen untuk melakukannya, short trip ke Gunung Gambar. Kebetulan saya lagi libur ini, seperti yang tadi saya bilang, getarannya itu kok cukup membuat tangan saya kebas ya. Jalanannya emang aduhai sekali. Perjalanan kurang lebih masih 5 kilo. Sebentar lagi kita akan mencapai Gunung Gambar. Jalannya naik turun ya. Ini kalau pakai motor trail enak ini. Biasa lagi menurut kalau mungkin buat yang muda kurang enak ya, tapi kalau buat di jalan-jalan seperti ini jadi bas pasti. Jalan raya Dayak gitu. Masih kan karena puasa ya, jadi banyak jarang orang-orang yang keluar. Bahan motor kesayangan saya lalu saya rawat 100 meter lagi disuruh belok kanan. Di manakah itu? Di sini. Lurusin tangan dulu. Agak enak tangannya. Oke. 800 meter belok. Anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah. Jalannya lagi di daerah ini masuk kawasan Gunung Kidul kalau saya nggak salah ya, di Balai Padukuhan Purworejo. Wah, melewati sawah-sawah. Wah, healing kita, healing. Jarang-jarang kita melihat persawahan di perkotaan ya.
kita sekarang melewati sawah-sawah, kita menikmati hamparan hijaunya. Jalanannya agak lumayan ini. Aduh, pakailah helm. Aduh, ini juga tak pakai helm lagi. Mungkin kalau di sebagian besar tuh apa ya, masih kurang ya untuk pemakaian safety pada saat naik motor ya. Walaupun dekat-dekat seperti itu ya, kalau bisa pakai helm. Kalau kita tidak tahu apa yang ada. Balai Dusun Jurang-Jeruk. Ini belok kiri. Oh, kita melewati persawahan lagi. Indahnya Indonesia aku. Jadi kalau bannya pakai yang saya pakai kemarin yang Swallow itu, saya rasa enak gitu untuk melewati apa jalan-jalan seperti itu. Jalannya udah berbatuan ya. Jalannya udah berbatuan ini. Sungai. Tanjakannya cukup curam ya. Ini jalan pintas ya kalau melewati Wais ya, untuk mencapai apa cepat. Karena kita udah sempat aspal lagi, udah sampai di pemukiman warga lagi ya. Kita jalannya naik turun naik ini Mas, karena kita udah mau mendekati gunungnya. Semoga apa yang diberikan oleh Wais ini benar ya. Apa yang disasar itu takutnya, cuma kan kita nggak tahu. Karena emang saya memang belum tahu kan arah jalan dari gambar ini. Maka tadi saya dari rumah sudah memakai Waze untuk diarahkan ke arah gambar. Jalan sudah naik. Tapi kalau tidak dari jalan ini, jalannya udah naik terus. Menggunakan motor wisata di sini masih kalau pilih bus gampang. Karena kita antisipasi motor ada trik bawah. Curam juga ya naiknya ya, cukup curam ya naiknya. Indahnya Indonesia tuh. Hamparan hijau.
jalannya makin lama makin mengecil. Terus masih kurang lebih 1 kilo lagi. Tanjakannya cukup curam ya, pastikan skill berkendara Anda juga baik ya. Oke. Walaupun dari di perjalanan sempat kayak ada yang jalan rusak, ada yang jalan lagi diperbaiki ya, tapi kita mencari jalan lain lah ya, supaya bisa mencapai ada kita sudah sampai di Gunung Gambar. Kita sudah sampai di Gunung Gambar ya. Tadi ada ibu-ibu ya. Kita mungkin bisa mengambil beristirahat sebentar di persimpangan jalan ini. Gunung Gambar. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Kita sampai di Gunung Gambar. View dari Gunung Gambar.
Indahnya Indonesiaku.